Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Pernahkah teman-teman bertanya-tanya, mengapa kita seringkali merasakan suka atau tidak suka terhadap sesuatu secara begitu spontan? Apa yang terjadi di otak kita ketika reaksi emosional spontan muncul? Apa dampaknya, baik positif maupun negatif dalam kehidupan kita? Kemudian, bagaimana kita sebaiknya menghadapi reaksi emosional yang spontan ini dengan lebih bijak? Mari kita bahas misteri reaksi suka dan tidak suka secara spontan ini yang bisa terjadi dalam pikiran kita. Our emotions also give us information about our environment. You can get a gut feeling that something's not right about a situation. Your gut feeling isn't always accurate, but it does inform you about how you should consider the situation. Your amygdala is also involved in associating emotions with specific memories. This is why certain memories can evoke strong emotional responses. Another thing the amygdala does is recognize and interpret facial expressions, particularly those associated with fear and other strong emotions. It helps us understand and respond to other people's emotions, which is necessary for empathy and social interaction. Pertama, mengapa orang bisa memutuskan punya rasa suka atau tidak suka secara spontan dalam pikirannya? Karena otak manusia memiliki kemampuan untuk merespon stimulus dengan cepat. Reaksi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Konteks saat itu termasuk pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ini adalah mekanisme alamiah yang membantu kita menentukan respon terhadap situasi-situasi sehari-hari. Fenomena ini dapat dijelaskan sebagai hasil dari kompleksitas sistem saraf manusia. Otak adalah pusat pengolahan informasi dan emosi. Jadi reaksi emosional spontan adalah hasil dari interaksi antara otak, sistem saraf, dan pengalaman-pengalaman masa lalu, nilai-nilai pribadi, serta emosi. Semua elemen ini bekerja bersama untuk membentuk reaksi emosional yang bisa muncul secara spontan. Yang kedua, apa dampak positif dan negatifnya? Dampak positif sebagai perlindungan insting, di mana reaksi emosional spontan seperti rasa takut dapat melindungi kita dari situasi bahaya. Selain itu, kemampuan mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat juga merupakan aspek positif. Pengalaman hidup yang beragam yang dialami individu juga diperkaya oleh reaksi-reaksi emosional spontan. Di sisi lain, dampak negatifnya berpotensi terjadi sikap diskriminatif akibat persepsi stereotip yang memunculkan ketidakteraturan dalam penilaian serta tidak toleran terhadap pandangan yang berbeda. Tentu terjadi kurangnya kendali emosi. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapinya? Ini latihan self awareness. Ini jadi menunda 2 sampai 10 detik itu adalah latihan self awareness gitu ya. Untuk menghadapi reaksi emosional spontan ini diperlukan pengembangan kesadaran diri sehingga kita dapat mengenali dan memahami reaksi tersebut. Dengan cara berikan diri kita sejenak, beberapa detik atau beberapa menit untuk merenung sebelum mengambil tindakan. Pertimbangkan perspektif lain dan evaluasilah apakah reaksi kita didasarkan pada nilai dan keyakinan pribadi yang subjektif, dan dengan melatih dan mengembangkan empati, mengendalikan stres,
berkomunikasi terbuka, dan selalu berusaha untuk terus belajar. Beberapa hal yang disebutkan tadi adalah langkah-langkah yang saya pikir dapat membantu kita dalam mengelola reaksi emosional secara lebih bijak dengan latihan-latihan dan kesadaran diri secara terus-menerus. Kita dapat memperbaiki cara kita merespon situasi dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang secara emosional. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam sudut diskusi.